Bab 3168. Bunuh saja. Liana memandang gadis kecil yang tak bersuara, dia nggak bicara lagi. Miley menghampiri gadis kecil sambil senyum, "Siapa namamu?" Gadis kecil memandang Miley, "Guru selalu panggil aku Laura." "Laura." Miley menganggukkan kepala, lalu bicara sambil senyum, "Kalau gitu, namamu Laura." Sesudah itu, dia menarik tangan Laura sambil bicara, "Ikut aku ke Akademi Guanxuan." Miley merasa perlu bawa super jenius ini ke Akademi Guanxuan untuk dibimbing dengan benar. Akademi Guanxuan Sekang bukan hanya kurang uang, tapi juga kurang orang berbakat. Perlu diketahui, mengelola akademi butuh banyak orang berbakat. Selain bisa menangani banyak hal, juga harus ada yang pandai bertarung, semuanya nggak boleh kurang. Detik ini, Laura berbicara, "Boleh bawa aku ke suatu tempat?" Miley menatap Laura, "Kemana?" Laura berbicara, "Aku juga nggak tahu." Miley terpana. Laura berbicara, "Dalam benakku selalu ada sebuah gambaran, tapi aku nggak tahu itu di mana. Dan selalu ada suara yang terus menyuruhku pergi. Aku sebelumnya minta guru bawa aku ke sana. Guru bilang ke depannya dia bakal bawa aku ke sana, tapi belum sampai ke depannya, dia sudah meninggal." Sambil bicara, ekspresinya jadi muram. Miley memandang Liana. Liana berjalan ke arah Laura, lalu meletak tangannya di atas kepala Laura sambil bicara, "Tutup matamu dan pikirkan tempat yang mau kamu pergi." Laura menganggukkan kepala, kemudian menutup mata. Sesaat kemudian, Liana mengerutkan kening. Miley segera bertanya, "Kenapa?" Liana menatap Laura dengan cermat, lalu melambaikan lengan baju. Sebuah adegan langsung muncul di depan mereka bertiga. Ini adalah sebuah dunia yang gak diketahui dan di tengah dunia ini, ada sebuah pohon kuno. Pohon ini tingginya jutaan meter, menjulang tinggi ke langit berbintang. Di sekitar pohon kuno ini berdiri ribuan perempuan cantik bergaun putih, semuanya memegang tombak panjang berwarna emas dan berpenampilan gagah. Detik ini, di puncak pohon kuno, seorang perempuan bergaun putih yang memimpin membuka kedua mata, "Lancang, berani sekali kamu mengintip domain dewa." Suara kuno langsung menembus galaksi yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, lalu sampai ke star territory keberadaan Miley. Kekuatan besar ini langsung menghancurkan galaksi yang dilewati suara itu, sangat mengerikan. Melihat kekuatan mengerikan ini, raut wajah Miley langsung berubah. Detik ini, ekspresi Liana menjadi dingin, dia melangkah ke depan sambil menebas pedang. Boom! Seluruh alam semesta langit berbintang terkoyak. Di atas pohon kuno, perempuan gaun putih mengerutkan kening. Dia mendongak lihat ke langit, dan sesaat matanya menembus alam semesta galaksi dan melihat Liana. Wajah Liana tidak berekspresi. "Sialan, apa lihat-lihat?" Sambil bicara, pedang di tangannya tiba-tiba terang keluar. Puff! Pedang Titan menembus galaksi dan tiba di puncak pohon kuno. Melihat ini, mata perempuan gaun putih menyusut, lalu berteriak dengan marah, "Lancang!" Sambil bicara, dia memegang tombak di tangan kanannya, lalu melonjak naik ke langit dengan ganas, menghadapi pedang itu. Boom! Sesaat cahaya pedang meledak di puncak pohon kuno dan perempuan gaun putih langsung jatuh dari langit dan mendarat di tanah seketika, tapi pedang nggak berhenti, terus jatuh lurus ke bawah. Melihat ini, ekspresi para perempuan gaun putih di segala arah berubah. Mereka semua memegang tombak panjang dan melemparnya. Hampir 1000 cahaya emas menyerbu dan menenggelamkan pedang hitam. Boom! Di saat suara ledakan yang memekakkan telinga bergema, cahaya pedang meledak dan pedang hitam menusuk langsung ke tanah. Boom! Seluruh bumi runtuh, pohon kuno bergetar hebat dan detik berikutnya,
pedang hitam langsung terangkat ke langit dan menghilang dari pandangan sekelompok perempuan gaun putih. Seketika, pedang hitam membawa kepala perempuan gaun putih ke depan Mile mereka. Liana melangkah maju dan menendang kepalanya, "Pergi sialan." Boom! Kepala berdarah terbang langsung ke ujung garis pandang. Ekspresi Mile jadi kaku. Laura menatap Liana, kemudian menyandarkan tubuhnya ke arah Mile. Dia merasa perkataannya saat pertama kali bertemu dengan Nona Ye terlalu berbahaya. Mile juga sedikit malu. Beberapa Lydia ini temperamennya semua beda-beda, tetapi Lydia di depan ini benar-benar bertemperamen luar biasa buruk. Seperti dinamit, bisa meledak kapan saja. Meskipun Destiny gaun polos bertemperamen buruk, tapi terkadang dia tetap bersikap lembut. Tentu saja, serangannya berbeda dengan yang ini. Saat tidak menyerang tidak masalah, tapi kalau sudah menyerang, pasti memusnahkan sampai akarnya. Intinya, tidak boleh diprovokasi. Semuanya sangat eksplosif. Kuila masih mendingan. Gadis ini terkadang masih mau bertukar pikiran dengan orang lain. Detik ini, Liana memandang Laura yang berdiri di samping. Laura bimbang sesaat, kemudian berbicara, "Apa aku boleh minta maaf atas ucapanku sebelumnya?" "Maaf." Sambil bicara, dia membungkuk. Mile geleng kepala sambil tersenyum. Gadis kecil ini takut pada Liana. Liana berbicara dengan nada ringan, "Aku menerima permintaan maafmu, Mile." Dengar ucapannya, Laura menganggukkan kepala, "Baik-baik." Mile bimbang sesaat, kemudian berbicara, "Gadis, tempat yang mau kamu pergi adalah tempat barusan yang ada pepohonan." Laura menganggukkan kepala, "Iya." Mile berbicara dengan serius, "Apa kamu tahu tempat apa itu?" Laura geleng kepala, "Nggak tahu. Aku cuman tahu aku ingin ke tempat itu." Mile memandang Liana. Liana berbicara dengan nada lembut, "Pergi." Mile tak mengerti, "Kenapa?" Liana berbicara, "Aku tidak senang dengan mereka." Mile. Laura menganggukkan kepala, "Pergi. Kalahkan mereka." Mile memandang Laura, "Kamu nggak takut kalau mereka adalah anggota klanmu?" Laura bimbang sesaat, kemudian berbicara, "Tidak usah pikir gitu banyak, bertarungel dulu baru pikirkan lagi." Mile hening. Hati gadis kecil ini luar biasa besar. Liana berbicara, "Mereka barusan menyerangku, jadi aku bisa merasakan keberadaan mereka. Ayo pergi." Mile menganggukkan kepala, "Baiklah. Kalau gitu, pergi lihat-lihat." Kalau dia hanya sendiri, dia pasti berpikir biarkan saja. Harus bersikap rendah hati untuk beberapa waktu. Tapi karena Liana juga ikut, maka semuanya berbeda. Dia bisa bertindak sesuka hati. Sesaat mereka bertiga pergi ke tempat misterius itu. Di tengah perjalanan melewati ruang waktu, Mile menatap Laura, "Gurumu pernah ajari kamu berlatih?" Laura menganggukkan kepala, "Pernah." Mile penasaran, "Bagaimana dia mengajarimu?" Laura berbicara, "Dia baru saja beri aku sebuah buku teknik pelatihan, kemudian dia meninggal." Sambil bicara, ekspresinya berubah jadi muram, "Aku rasa aku harus membalaskan dendamnya di masa depan." Mile menganggukkan kepala, "Baik." Laura menatap Mile, "Aku harus panggil kamu apa?" Mile senyum sambil bicara, "Kamu bisa panggil aku kakak." Laura menganggukkan kepala, "Baik, kakak." Mile geleng kepala sambil senyum, gadis kecil ini benar-benar nggak menolak sama sekali. Liana menatap Laura sekilas dan nggak berbicara. Sesaat kemudian, semua orang tiba di langit berbintang nggak diketahui, tapi belum sampai. Ketiga orang ini berhenti karena ada tetua baju hitam berdiri di kejauhan. Menghadang jalan. Berani sekali. Tetua baju hitam menatap Mile dan Liana.
Kemudian, matanya tertuju pada Laura. Saat melihat Laura, matanya tiba-tiba menjadi emosional. Liana menatap tetua baju hitam dengan ekspresi tenang. Tetua baju hitam senyum sambil bicara, "Kamu Laura, kan?" Laura menganggukkan kepala. Tetua baju hitam senyum sambil bicara, "Aku dari sekte Taoisme. Gurumu minta aku jemput kamu. Ikutlah denganku." "Guru?" Laura sedikit bingung, bukannya guruku sudah meninggal? Tetua baju hitam senyum, dia memang sudah meninggal. Tapi sebelum meninggal, dia beritahu kami, jadi kami datang untuk membawamu ke sekte Taoisme. Di sana ada guru yang lebih hebat. Laura bimbang sesaat, kemudian berbicara, "Aku sekarang sudah mengikuti kakak." Sambil berbicara, dia menunjuk Liana yang ada di samping, "Bagaimana kalau kamu bertarung dengan kakak cantik ini? Siapapun yang menang, aku akan pergi bersamanya." Mile terdiam. Pemikiran gadis kecil ini agak buruk. Setelah dengar ucapan Laura, tetua baju hitam memandang Liana dan alisnya tiba-tiba berkerut. Karena dia sama sekali nggak bisa melihat kekuatan Liana yang sebenarnya. Tapi dia nggak panik sama sekali. Tetua baju hitam mencibir, "Nona, gadis kecil ini anggota sekte Taoisme aku. Aku ingin bawa dia pergi saat ini. Apa kamu keberatan?" Liana berbicara pelan, "Iya." Tetua baju hitam menatap Liana, "Kamu jangan nggak tahu diri." Liana tiba-tiba menghilang di tempat. Pupil mata tetua baju hitam menyusut, dia mengepalkan tangan kanan, lalu meninju. Kekuatan dahsyat itu langsung menyebabkan galaksi bergetar. Mengerikan sekali. Tapi detik berikutnya, pedang menembus tepat di antara alisnya. Boom! Tetua baju hitam langsung terpaku di tempat oleh pedang hitam, tak mampu bergerak. Tetua baju hitam langsung kaku, wajahnya penuh ekspresi nggak percaya. Ini. Liana tampak tenang, lemah. Tetua baju hitam. Di samping, Laura menatap tetua baju hitam. Dia bimbang sesaat, kemudian berbicara, "Tuan besar, aku nggak bisa pergi bersamamu. Kamu pergilah dengan damai." Tetua baju hitam. Mile berbicara, "Ayo kita pergi." Mereka bertiga hendak pergi, tapi detik itu, tetua baju hitam langsung berbicara, "Aku ini sekte Taoisme. Aku ini sekte Taoisme. Sekte Taoisme." Mile menatap tetua baju hitam, "Kamu nggak tahu aku ini siapa?" Tetua baju hitam menatap Mile, kemudian berbicara dengan marah, "Apa kamu tahu aku siapa? Aku anggota sekte Taoisme. Apa kamu pernah dengar tentang Tuan Pena Kebenaran Agung?" Mile membuka telapak tangan dan pena kebenaran agung muncul di tangannya. Tetua baju hitam terpana, "Kenapa benda ini ada di tanganmu?" "Benda ini, pena kebenaran agung." Mile berbicara dengan tenang, "Kamu nggak tahu aku siapa?" Tetua baju hitam memandang Mile, "Siapa kamu?" Mile senyum sambil bicara, "Mile Ye." Tetua baju hitam mengerutkan kening, "Apa Mile? Aku belum pernah dengar." Mile memandang Liana, "Bunuh saja." Liana melambaikan lengan baju. Boom! Roh jiwa tetua baju hitam langsung hancur. Tetua baju hitam. Bersambung. Bab 3169. Bukan orang baik. Kalau kasih tetua baju hitam kesempatan lagi, dia pasti nggak akan bicara begitu. Mungkin saja masih bisa hidup. Laura melihat Mile dan Liana di depannya sekilas. Detik ini, dia sadar kalau dua orang ini lebih kejam daripada gurunya. Guru selalu dipukul orang, dan dua orang ini selalu memukul orang. Di samping, Mile geleng kepala. Sekte Taoisme ini benar-benar tersebar di seluruh alam semesta. Pena Kebenaran Agung, tempat yang kamu lalui, dulunya sudah dilalui oleh Tuan.
Miley mengerutkan kening. Dari pandangan tertentu, tujuan dia dan Tuan Pena kebenaran agung ini adalah sama. Pandangan pahlawan adalah sama. 3 orang terus berjalan. Di perjalanan, Laura selalu di samping Miley. Dia cukup takut dengan Liana. Miley berbicara, "Laura, apa kamu ingat kejadian waktu dulu?" Laura geleng kepala, "Nggak ingat." Miley berbicara dengan serius, "Setelah lihat pohon kuno itu, apa kamu ingat sesuatu?" Laura merenung sesaat, kemudian geleng kepala, "Nggak ada. Aku hanya tahu aku ingin ke sana. Ke sana mau buat apa, aku juga nggak tahu." Miley hening. Gadis kecil ini juga cukup misterius. Detik ini, Laura berbicara, "Kalau kita ke sana, nggak ada bahaya, kan?" Dia bicara kepada Miley, tapi matanya tertuju pada Liana. Miley senyum sambil bicara, "Aku juga cukup hebat." Laura bimbang sesaat, kemudian berbicara, "Kalau kita pergi bakal dipukul, kita sementara jangan pergi dulu." Miley ketawa, "Nggak apa-apa. Kakak Liana sangat kuat." Liana memandang Miley, kemudian berbicara, "Biasa-biasa saja." Miley. Laura memandang Liana, dia sudah memutuskan paha besar ini harus dipegang erat. Seolah memikirkan sesuatu, Laura menghela napas. Detik ini, dia teringat dengan gurunya lagi. Walaupun gurunya sudah meninggal, tapi gurunya benar-benar sangat baik padanya. Alasan lain kenapa dia minta Miley bawa dirinya ke tempat misterius itu, karena dia ingin balas dendam gurunya. Laura mendongak, melihat ke kedalaman langit berbintang, tatapan matanya perlahan menjadi tegas. Sesaat kemudian, 3 orang masuk ke Star Territory misterius. Miley sudah lihat pohon kuno sebelumnya. Sebelumnya cuman lihat dari digambar, jadi dia hanya tahu besar. Tapi detik ini saat lihat dengan mata sendiri, barulah dia tahu pohon kuno ini sangat kokoh. Akar pohon di dalam tanah dan mahkota pohon di langit berbintang. Ini bukan lagi menghadang langit dan matahari, tapi menghadangi alam semesta berbintang. Di samping Miley, Laura menatap pohon kuno, lalu keningnya berkerut. Miley langsung tanya, "Kamu ingat sesuatu?" Setelah hening sesaat, Laura geleng kepala, "Masih belum." Miley senyum sambil bicara, "Nggak apa-apa, pelan-pelan saja." Laura menganggukkan kepala, "Baik." Liana menatap pohon kuno dengan ekspresi tenang. Detik ini, seorang tetua muncul di hadapan mereka 3. Tetua menatap ketiga orang sambil berbicara, "Siapa kalian?" Miley menunjuk ke arah Laura, "Kalian kenal dia?" Tetua menatap Laura, sesaat kemudian, keningnya berkerut sambil bicara, "Nggak kenal." "Nggak kenal." Miley mengerutkan kening sambil menatap Laura. Mata Laura terbuka lebar, "Coba lihat lagi." Tetua menatap Laura lagi, kemudian bicara, "Nggak kenal." "Nggak kenal." Laura memandang Miley, "Bunuh saja." Wajah Miley langsung muram. Gadis kecil ini lihat apa belajar apa. Saat dengar ucapan Laura, tetua langsung marah. Tatapan mata tetua berubah jadi dingin, "Nggak peduli kalian siapa dan bagaimana bisa tahu tempat ini, pergilah sekarang, kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya." Alasan kenapa dia nggak berani serang langsung, karena Liana membuat dia merasakan krisis. Dia mana mungkin tidak takut pada gadis yang bahkan nggak bisa dia lihat kekuatannya. Liana langsung bicara, "Apa konsekuensinya? Aku malah ingin tahu." Tetua menatap Liana, "Yang mulia, sini adalah domain dewa." Liana berbicara, "Kamu percaya tidak, aku bakal ubah lokasi ini jadi domain kematian." Ekspresi tetua langsung jadi dingin, "Kamu datang cari masalah." Detik ini, Laura di sebelah langsung bicara, "Kalian serius nggak kenal aku?" Tetua menatap Laura sambil bicara, "Nggak kenal."
Laura mengerutkan alis, seharusnya aku ini bos super, bukan begitukah? Ekspresi tetua langsung kaku. Miley menatap Laura, kamu merasa kamu ini seorang bos super? Laura menganggukkan kepala, guruku yang bilang, katanya aku begitu kuat, aku pasti seorang bos super. Miley hening. Sebenarnya dia juga merasa gadis kecil ini seorang bos super. Tapi kalau dia bos super, kenapa mereka nggak kenal Laura? Apa mungkin tingkatannya sangat rendah? Berpikir sampai di sini, Miley bimbang sesaat, lalu bicara, bisa tidak minta orang yang berpangkat tinggi keluar untuk ngobrol. Tetua memandang Miley, kalian jangan keterlaluan. Miley mundur ke belakang satu langkah, Liana, kamu yang ngobrol dengan dia. Laura juga segera ke belakang satu langkah. Dia tahu, karena nggak bisa ngobrol pakai bahasa, maka ngobrol pakai seni bela diri. Liana langsung menghilang di tempat. Di kejauhan, pupil mata tetua menyusut. Dia ingin menyerang, tapi detik berikutnya, sebilah pedang menusuk alisnya. Tetua langsung kaku di tempat. Dirinya terbunuh. Tetua benar-benar nggak bisa mempercayainya. Miley ke depan satu langkah, saat ini bisa ngobrol baik-baik. Tetua menatap Liana dengan ngeri, awalnya dia kira dirinya setara dengan pihak lawan, tapi kenyataan kejam menunjukkan dia beda jauh dengan pihak lawan. Mendengar ucapan Miley, tetua segera berbicara, bisa, kita bicara baik-baik, jangan menyerang. Laura di sebelah menghela napas, aku dulu minta guruku lebih nurut sedikit, tapi dia nggak mau, lalu dipukul mati sama orang. Tetua. Miley berbicara, siapa orang yang berpangkat T tinggi di domain dewa kalian? Tetua bimbang sesaat, kemudian berbicara, penguasa kerajaan dewa. Miley berbicara, bisa minta dia keluar ngobrol. Tetua senyum sedih, aku mana mungkin punya hak seperti itu. Miley menganggukkan kepala, kalau gitu bawa kami pergi temui dia. Tetua berbicara, aku nggak bawa kalian ketemu dia, aku hanya tunjuk jalan saja, boleh? Miley menganggukkan kepala, boleh juga. Tetua menunjuk ke kedalaman langit berbintang di kejauhan, dia ingin berbicara, tapi Liana langsung menyela, nggak perlu gitu repot. Sambil bicara, dia melemparnya dengan santai, kemudian pedang biru gaib langsung terbang keluar. Boom! Pedang itu muncul di langit berbintang dan seluruh alam semesta langit berbintang bergetar seketika. Momentum pedang sesaat menyapu seluruh dunia puluhan ribu surgawi seperti badai. Miley hening. Ganas sekali. Wajah tetua baju hitam memucat, perempuan ini ganas sekali. Laura menatap Liana sekilas, dia harus mengakui kakak ini. Detik ini, seorang laki-laki muncul di hadapan Miley bertiga. Laki-laki menatap Liana dengan raut wajah serius. Saat tetua menatap laki-laki itu, dia segera memberi hormat sambil berbicara, penguasa kerajaan dewa. Penguasa kerajaan dewa menganggukkan kepala, kemudian menatap Liana, apa panggilanmu Nona? Liana tidak peduli dengan penguasa kerajaan dewa, dia menatap Miley. Miley senyum sambil bicara, penguasa kerajaan dewa, kami tidak berniat jahat, kami hanya ingin menanyakan sesuatu. Penguasa kerajaan dewa menatap Miley sambil senyum, ada apa? Miley menunjuk Laura, kamu kenal dia? Penguasa kerajaan dewa menatap Laura. Sesaat kemudian, dia geleng kepala, nggak kenal. Dengar ucapannya, Miley mengerutkan kening menatap Laura, dia juga nggak kenal kamu. Setelah hening sesaat, Laura berbicara, mungkin ada yang salah. Miley langsung bicara, kasih aku cincin itu. Laura menganggukkan kepala, lalu menyerahkan cincin itu ke Miley. Miley membuka telapak tangan dan cincin itu perlahan melayang di depan penguasa kerajaan dewa. Saat lihat cincin itu,
raut wajah penguasa kerajaan dewa langsung berubah, cincin jagat raya. Melihat ini, Mile langsung ketawa. Sepertinya pihak lawan tahu identitas Laura. Detik ini, penguasa kerajaan dewa langsung marah, siaga. Siaga tingkat 12. Boom. Seketika aura kuat yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh domain dewa melonjak ke langit. Nggak cuman itu, teknik formasi yang menakutkan juga melonjak ke langit. Seketika ribuan teknik formasi yang menakutkan muncul di sekitar mereka tiga dan juga ada ribuan pasukan wanita berarmor. Selain itu, semakin banyak master yang datang dari segala arah. Pohon kuno itu kelihatan seperti hidup detik ini. Batangnya menjalar dan berubah jadi sangkar menutup semua orang. Serangkaian tekanan misterius mengerikan ini menekan Mile 3 orang. Melihat formasi ini, Mile pun jadi bingung. Ada apa ini? Bicara baik-baik, kenapa jadi memicu pertarungan? Liana memegang pedang, raut wajahnya setenang air. Bertarung. Dia nggak pernah takut. Dia hanya kalah 1 kali seumur hidupnya, dan sejujurnya, 1 kali itu nggak termasuk kalah. Karena dia kalah terhadap dirinya sendiri. Di kejauhan, raut wajah penguasa kerajaan dewa tampak sangat waspada. Dia memandang Laura yang kelihatan polos. Kamu datang ke domain dewaku buat apa? Laura mengedipkan mata. Aku asalnya bukan dari domain dewa. Penguasa kerajaan dewa berbicara dengan marah. Siapa yang bilang ke kamu kalau kamu dari domain dewa? Laura berbicara, aku sudah nggak punya ingatan waktu dulu, tapi dalam benakku masih ada gambaran domain dewa, makanya kami datang. Kenapa? Aku bukan dari domain dewa. Mile juga kelihatan bingung. Penguasa kerajaan dewa memandang Laura, kamu nggak punya ingatan waktu dulu. Laura menganggukkan kepala, nggak ada. Tapi ada suara yang menyuruhku pergi domain dewa. Sambil bicara, dia juga menunjuk ke pohon kuno, pohon ini punyaku. Penguasa kerajaan dewa marah besar, pohon ini punya domain dewaku, mana mungkin milik kamu. Kamu, cepatlah pergi. Laura mengernyitkan alis, tapi kenapa aku rasa itu punyaku? Raut wajah penguasa kerajaan dewa tampak sangat jelek, kamu cepat pergi. Mile langsung bicara, penguasa kerajaan dewa, siapa dia sebenarnya? Penguasa kerajaan dewa menatap Mile, raut wajahnya sangat jelek, kenapa kamu bisa bersamanya? Mile mengernyitkan alis, siapa dia? Penguasa kerajaan dewa berbicara dengan serius, dia adalah pemimpin prajurit bayaran jagat raya yang terkenal kejam dan dikenal sebagai tentara bayaran bandit, khusus menjara alam semesta surgawi. Kemanapun pergi, tidak melewati apapun, bahkan sarang semut pun disiram dengan air didih. Dengar perkataannya, Mile terpana, lalu melihat Laura, waduh, kamu bukan orang baik. Laura bersambung.